Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Astungkara kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan belajar tentang hal penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita bisa hidup dan bertumbuh. Kali ini Ibu tidak sendiri, karena hari ini ada salah satu teman kalian yang menemani Ibu di sini. Mari kita sapa terlebih dahulu, yaitu Lili. Ayo Lili. Halo Lili, apa kabar? Halo Bu, baik. Astungkara, semoga sehat dan tetap semangat nggih. Yuk kita mulai pelajarannya, sudah siap? Sudah. Siapkan catatan nggih. Bu. Baik, kita di sini akan membahas 3 subtopik utama, yaitu bagaimana bernapas membantu aktivitas sehari-hari. Nah, coba kamu ceritakan ke Ibu, pernah nggak merasa capek atau lelah setelah bermain atau berlari? Pernah banget sih itu Bu. Nah, itu tandanya tubuhmu sedang membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah, anak-anak, tahukah kalian organ-organ apa saja sih yang membantu kita bernafas? Coba Lili sebutkan apa saja? Yang pertama ada rongga hidung. Ya. Rongga hidung adalah pintu keluar masuknya bagi udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang membantu untuk menyaring debu dari kotoran yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua ada faring. Faring adalah hulu tenggorokan. Faring adalah percabangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan terdapat epiglotis dan pita suara. Batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan menghubungkan laring dengan bronkus. Jadi, batang tenggorokan menjadi jalan lewatnya udara dari bagian leher menuju bagian dada. Yang kelima ada batang tenggorokan atau bronkus. Di bagian ujung batang tenggorokan terdapat 2 cabang, kanan dan kiri. Masing-masing cabang menuju paru-paru, kanan dan kiri, seperti batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan atau bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Yang keenam ada anak cabang batang tenggorokan atau bronchiolus. Di bagian kanan dan ada 3 anak cabang batang tenggorokan atau bronchiolus. Dan ini bagian kiri ada 2 bronchiolus. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah gelambir atau lobus pada paru-paru. Selanjutnya yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru atau pulmo terletak di dalam rongga dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Dan yang terakhir ada diafragma. Sekat pembatas antara rongga dada dengan rongga perut disebut diafragma. Nah, Lili terima kasih sudah menjelaskan ya. Nah, jadi benar yang dijelaskan oleh Lili, tapi Ibu di sini sedikit menambahkan. Saat kita bernafas, udara masuk lewat hidung, melewati kerongkongan dan trakea, lalu sampai di paru-paru. Di paru-paru, oksigen dari udara diserap dan masuk ke dalam darah kita. Nah, proses bernafas ini ada 2 tahap, yaitu menghirup udara yang disebut inspirasi dan yang menghembuskan udara yang disebut ekspirasi. Nah, otot diafragma di bawah paru-paru bergerak turun saat kita menghirup udara, membuat rongga dada membesar sehingga udara bisa masuk. Saat kita menghembuskan udara, otot diafragma naik dan udara keluar. Kalau kita bernafas dengan benar, misalnya nih, bernafas dalam-dalam menggunakan perut, tubuh kita akan mendapat oksigen lebih banyak, sehingga kita merasa lebih segar dan kuat. Tapi kalau kita sering berada di tempat berpolusi atau dekat dengan asap rokok, organ pernapasan kita bisa jadi rusak dan kita jadi susah bernafas. Nah, makanya nih kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan udara di sekitar kita ya. Nah, kali ini kita akan membahas
topik kedua, yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, tadi pagi Lili sarapan apa? Tadi pagi saya sarapan nasi uduk dan air putih sih, Bu. Wah, kedengarannya enak ya. Nah, Lili tahu nggak sarapan itu apa? Sarapan adalah sumber energi kita untuk menjalani hari. Yap, benar. Nah, kalau dari makanan, kita mendapatkan zat-zat gizi yang penting bagi tubuh. Nah, sekarang kita bicara tentang makanan dan minuman ya. Nah, makanan yang kita makan mengandung zat gizi yang sangat penting untuk tubuh, dan ada karbohidrat yang menjadi sumber tenaga utama supaya kita bisa beraktivitas setiap hari. Dan protein yang membantu membangun dan memperbaiki bagian tubuh seperti otot dan kulit, serta lemak yang mencadangkan energi. Dan selain itu ada vitamin dan mineral yang menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya vitamin C yang membantu melawan penyakit dan zat besi yang membantu darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, Lili tahu nggak kalau dari vitamin C itu buah apa sih yang mengandung vitamin C? Yang mengandung vitamin C itu buah jeruk bukan, Bu? Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang minum air putih. Minum air putih juga sangat penting bagi tubuh kita. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan air membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, serta membuang racun lewat keringat dan urin. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan ya tentang penyakit apa saja yang dapat mengganggu organ pernapasan pencernaan manusia. Maaf, Ibu salah. Yang pertama ada MAH. MAH itu disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Yang kedua ada sembelit, yaitu sulit buang air besar. Sembelit disebabkan karena terlalu lama menahan buang air besar sehingga feses atau kotoran menjadi keras. Yang ketiga ada tukak lambung, merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Nah, penyebab tukak lambung itu disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Nah, kalau kita hanya makan makanan cepat saji, dan jarang minum air putih, tubuh kita akan cepat lelah dan mudah sakit dan susah berkonsentrasi. Oleh karena itu, kita harus makan makanan yang bergizi, seimbang, yaitu seperti nasi, sayur, buah, lauk pauk, dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya setiap hari. Nah, sekarang kita berada di subtopik ketiga, yaitu bagaimana aku tumbuh besar. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung sepanjang hidup hingga masa manula. Berikut penjelasan tahapan masa pertumbuhan manusia dari embrio sampai manula. Siap-siap mencatat ya. Yang pertama ada masa embrionik, yaitu masa dalam kandungan. Pertumbuhan manusia dimulai sejak pembuahan sel telur oleh sperma, membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Pada masa ini sekitar 9 bulan kehamilan. Embrio mengalami pembelahan dan perkembangan sel yang cepat, membentuk organ-organ tubuh seperti jantung, otak, mata, tangan, dan kaki. Nah, organ-organ mulai berfungsi meskipun belum sempurna. Sekarang ada masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Setelah lahir, bayi mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan saraf yang sangat pesat. Bayi mulai belajar bernafas sendiri, menggerakkan anggota tubuh, dan mengembangkan kesadaran awal. Nah, kemampuan motorik kasar dan halus mulai berkembang, seperti merangkak, berjalan, dan mulai berbicara. Nah, sekarang yang ketiga yaitu masa kanak-kanak dari umur 2 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan fisik terus berkembang dan berlangsung dengan penambahan tinggi dan berat badan. Nah, di sini anak mulai belajar berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, menghitung, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Nah, di sini juga anak juga mulai berinteraksi lebih aktif dengan lingkungan dan teman sebayanya. Yang keempat ada masa remaja, yaitu dari umur 12 sampai 18 tahun. Masa remaja ditandai dengan pubertas, yaitu perubahan fisik yang cepat seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Nah, remaja mulai mencari jati diri dan menjadi lebih mandiri, mengalami perkembangan kognitif yang lebih kompleks.
Nah, perubahan emosional dan sosial juga sangat terasa pada masa ini. Yang kelima, ada masa dewasa muda, yaitu dari umur 18 sampai 40 tahun. Pada masa dewasa muda, pertumbuhan fisik berhenti, tetapi kemampuan fisik dan mental mencapai puncaknya. Individu mulai membangun karir, keluarga, dan tanggung jawab sosial. Nah, kematangan emosional dan pemikiran yang lebih matang menjadi ciri khas fase ini. Yang keenam, ada masa dewasa tengah, yaitu dari umur 40 sampai 60 tahun. Nah, pada masa ini tubuh mulai mengalami penurunan fungsi fisiologis secara bertahap seperti penurunan kekuatan dan kemampuan indera. Namun, kematangan mental dan pengalaman hidup semakin berkembang dan banyak orang pada tahap ini fokus untuk pencapaian pribadi dan kontribusi sosial. Yang ketujuh, ada masa tua atau manula, dari umur 60 tahun sampai ke atas 60 tahun ke atas lah. Nah, masa tua ditandai dengan penurunan fungsi organ tubuh yang lebih nyata, seperti berkurangnya kekuatan fisik, kemampuan kognitif, dan daya tahan tubuh. Nah, tanda-tanda penuaan seperti rambut yang beruban, kulit keriput, dan berkurangnya mobilitas muncul. Pada fase ini, banyak orang lebih fokus pada keluarga, hobi, dan refleksi hidup. Nah, secara keseluruhan, pertumbuhan manusia meliputi perubahan fisik yang bertambah dari ukuran dan fungsi organ. Sementara perkembangan mencakup peningkatan kemampuan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, sekarang Ibu mau ajak kamu membayangkan dulu waktu kamu masih TK, tubuhmu seperti apa? Kecil banget sih Bu kalau dulu, dan sekarang sudah lebih tinggi. Oh, berarti dulu waktu kamu masih TK tubuhmu kecil sekali kan? Iya Bu. Nah, itu karena tubuh kita sedang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan terjadi karena sel-sel dalam tubuh kita terus membelah dan berkembang. Nah, hormon pertumbuhan sangat membantu proses ini, dan hormon ini bekerja paling aktif saat kita tidur malam. Jadi, tidur yang cukup sangat penting supaya tubuh kita bisa tumbuh dengan baik. Kalau anak-anak biasanya baiknya sih tidur 7-9 jam setiap malam. Nah, selain tidur, makanan sehat dan olahraga juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan hidup. Nah, kalau kamu ingin tinggi dan kuat, kamu harus rajin makan sayur, buah, dan lauk pauk bergizi, serta rajin berolahraga seperti berenang, berlari, atau bermain bola voli seperti impianmu. Nah, ingat ya, setiap anak tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi, jangan bandingkan dirimu dengan teman. Yang penting kamu jaga pola hidup sehat dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal nih. Yuk kita ulang sedikit. Nah, Ibu mau bertanya ke Lili, mungkin apa saja penjelasan yang sudah Lili dengar dan pahami dari ketiga topik tersebut? Boleh dijelaskan agar Ibu dan teman-teman tahu kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan? Kesimpulan yang mungkin saya dapat dan ambil dari penjelasan Ibu adalah bernapas, makan dan minum serta tumbuh adalah proses penting yang saling berkuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bernapas dengan baik memberikan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Makan dan minum yang bergizi menyediakan energi dan nutrisi untuk menjaga kesehatan dan membantu tubuh bekerja dengan baik. Sedangkan pertumbuhan tubuh terjadi karena sel-sel berkembang dan hormon pertumbuhan bekerja optimal, terutama saat kita tidur cepat, makan sehat, dan rajin bergerak. Dengan menjaga hidup sehat, kita bisa tumbuh menjadi anak kuat, sehat, dan cerdas. Oke, benar sekali apa yang Lili katakan tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, dari ketiga hal tadi, mana yang paling menarik buat kamu? Kalau yang paling menarik menurut aku tentang pertumbuhan sih Bu, soalnya aku pengen cepet tinggi. Pengen cepet tinggi ya? Bukannya kamu sudah tinggi ya?
Buat anak-anak lain di rumah, yuk kita mulai hidup sehat mulai dari sekarang. Nah, makan bergizi, minum air putih cukup, tidur yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Astungkara, semoga kalian semua tumbuh jadi anak-anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Bye-bye.